Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat. Materi kali ini adalah tentang karakteristik dan arsitektur daripada embedded system. Pertama kita bahas secara karakteristiknya dulu ya. Fungsi dalam embedded system tidak dapat diubah atau ditambah lagi. Itu karakteristik yang pertama. Maka umumnya embedded system hanya dibuat untuk tujuan khusus dan hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Embedded system umumnya terdiri atas CPU atau microprosesor dan juga antarmuka ke alat input atau alat output. Embedded system hanya membutuhkan sumber daya yang minimal untuk dapat melakukan tugasnya. Dengan demikian, embedded system seringkali dibuat dalam ukuran yang kecil dan minimalis, disesuaikan dengan fungsinya. Berikutnya, embedded system tidak menggunakan keyboard atau mouse sebagai input device. Embedded system umumnya tidak menggunakan monitor sebagai output device pula. Aplikasi yang ada di dalam embedded system akan langsung berjalan atau langsung running secara otomatis ketika sumber listrik mengalir ke prosesor. Embedded system biasanya dipasang tertanam secara langsung di dalam alat atau benda yang dikontrol olehnya. Embedded system seringkali membutuhkan sebuah perangkat lunak untuk mengoperasikannya. Nah, perangkat lunak ini harus dapat disinkronisasi dengan komputer untuk memudahkan penggunaannya. Misalnya, perangkat BeagleBoard yang membutuhkan sistem operasi Linux dan sebagainya. Berikutnya adalah mengenai arsitektur daripada embedded system sendiri. Kita coba pelajari. Arsitektur dapat bertindak sebagai dasar yang kuat untuk menganalisis dan menguji kualitas perangkat dan kinerja dalam berbagai kondisi. Kemampuan untuk mendefinisikan dan memahami arsitektur embedded system merupakan komponen penting dari desain sistem. Jadi setiap embedded system memiliki arsitekturnya. Arsitektur embedded system adalah alat yang berguna dalam memahami semua elemen. Mengapa semua elemen berada di tempatnya dan mengapa semua elemen berperilaku demikian. Jadi arsitektur adalah sebuah abstraksi daripada embedded system itu sendiri. Nah, ini bagian daripada arsitektur embedded system. Mulai dari user interface, ASIC, kemudian microcontroller, RGOS, controller process, user interface proses, sistem bus, digital signal processor, DSP assembly code, dual port memory, digital signal processor, codec, DSP assembly code, dan juga hardware maupun software yang ada di bagian-bagian ini. Kita coba jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah user interface. Untuk interaksi dengan pengguna seperti keyboard, touchpad, dan lain-lain. Jadi user interface ini adalah bagian muka dari embedded system itu sendiri yang akan dihadapi langsung oleh pengguna. Kemudian ada ASIC, singkatan dari Application Specific Integrated Circuit, untuk fungsi yang spesifik seperti kontrol motor dan juga data modulation dan lain-lain. Kemudian microcontroller, bagian daripada microprosesor. RGOS, singkatan dari Real Time Operating System, terdiri dari semua software untuk kontrol sistem dan juga interface pengguna. Controller proses, bagian dari RGOS yang menjalankan software untuk timing dan kontrol antara berbagai unit dari sistem embedded. Kemudian user interface proses, bagian dari RGOS yang menjalankan software untuk kegiatan interface pengguna. DSP atau digital signal processor merupakan jenis dari microprosesor. DSP assembly code, kode untuk DSP yang disimpan dalam memori program. Dan juga dual port memory merupakan data memori yang dapat diakses oleh dua prosesor pada saat yang sama. Codec
perangkat yang mampu melakukan encoding dan decoding sebuah sinyal digital. Sekian dulu materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.